Karena Wali Songo dalam dakwahnya tidak mau menyinggung perasaan orang yang pertama kali di tanah Jawa, ya. Jadi tidak mau menyinggung pribumi asli, maka kegiatan-kegiatan tersebut dihiasi dengan hiasan-hiasan yang berbau Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam channel PAC GP Ansor Wonotunggal. Dan hari ini kita akan membahas tema tentang budaya di Indonesia, di Jawa khususnya. Dan untuk membahas hal ini kita sudah kedatangan tamu. Ada Mbah Makmur Mustafa. Iya. Sehat ya Mbah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini saya sebetulnya penasaran. Jadi di kalangan sahabat-sahabat Ansor ini memanggil panjenengan ini sebagai Mbah, barangkali bisa diceritakan dulunya sejarahnya gimana Mbah? Ya, mungkin panggilan Mbah itu saya juga tidak tahu asal usulnya ya. Itu karena ya kita itu memang bisa apalah. Ibarat manusia itu kan seperti wayang kulit. Coba lihatlah wayang kulit. Ketika wayang kulit itu tidak akan bisa memberikan pesan, tidak akan hidup, tidak akan apa tanpa ada pergerakan seorang dalang. Jadi ketika saya itu ibarat wayang, ya terserah sana menggerakkan apa dan kepada audien menggerakkan apa untuk memanggil saya. Lah, dari saya sendiri mungkin istilah Mbah itu mungkin karena orang yang banyak dosa yang perlu dikumbah, atau mungkin karena banyak keilmuannya sudah sangat muda. Enggak seperti itu gitu. Enggak. Kalau saya masih muda kinyis-kinyis ya lebih enak mungkin karena masih banyak pola, banyak dosa yang perlu dikumbah, maka disebut dengan Mbah gitu. Jadi hari ini kita ngobrolnya sambil memanggil Mbah boleh? Oh boleh enggak apa-apa. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai budaya, khususnya di Jawa, di Indonesia ini kan unik Mbak, dan tentu berbeda dengan budaya-budaya yang lainnya di luar negeri, apalagi bahkan di luar Jawa pun Indonesia kaya akan sangat budaya. Jadi sebetulnya pengertian dari atau definisi dari budaya itu apa Mbak? Iya, kalau di dunia di dunia perguruan tinggi atau mungkin bagi orang-orang yang cendekiawan itu lebih suka mendefinisikan budaya itu menggunakan para pakar, bahkan orang luar sebagai rujukan, sebagai pedoman, padahal yang dibahaskan budaya kita budaya Jawa. Nah, setidaknya kita pun juga boleh berbicara, berpendapat, mendefinisikan apa itu budaya menurut orang Jawa, karena yang dibahas adalah budaya Nusantara, wabil khusus budaya Jawa. Jadi menurut saya budaya itu adalah woh pamesuhing budi. Woh pamesuhing budi. Iya. Jadi woh pamesuhing budi itu woh paham ya? Woh itu buah. Buah. Woh itu buah. Jadi buah itu hasilnya itu buah. Tapi berawal dari budi terus dipesusi, pamesuhing itu pesusi. Harus seperti beras itu dipesusi. Dipesusi. Harus dikumbah, harus dicuci biar bersih dari kotoran-kotoran. Apa yang dicuci yaitu budi. Budi itu akal pikiran manusia. Maka bisa dikatakan bahwa budaya itu adalah hasil pemikiran seseorang, ya, supaya dipercaya oleh banyak orang pada kelompok tersebut, dan pemikiran itu bisa temurun-temurun untuk dilakukan oleh generasi berikutnya. Namun demikian bisa dikatakan budaya setelah disortir, setelah disuci. Kalau toh itu positif maka jadi buah, kalau negatif ya buahnya negatif. Maka dari itu lanjutan dari definisi budaya menurut saya adalah bukti bahwa budaya itu adalah woh pamesuhing budi, toto dohir,
toto batin nyaketaken marang pangeran, toto dohir apik marang sepadan padan. Itu bukti, ya. Bukti dari budaya itu secara batiniah itu menjadikan penyebab dekatnya diri kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Secara dohiriyah kita bisa diterima oleh banyak kalangan. Kalau bahasa Nahdlatul Ulamanya itu rahmatan lil alamin, itu lebih enak, mudah diterima oleh banyak kalangan. Jangankan satu kalangan, di luar kalangan pun bisa menerima keadaan-keadaan atau pemikiran-pemikiran Nahdlatul Ulama. Dan gini barangkali Mbak, karena budaya-budaya yang masuk ke kita itu kan tidak semuanya baik ya. Ada yang baik, ada yang kurang baik lah. Itu kira-kira budaya-budaya di kita itu seperti nyadran, kemudian apa gitu, tahlilan banyak itu kan, itu berarti termasuk budaya-budaya memang disaring dan memang sudah baik begitu ya Pak? Iya, jadi budaya-budaya seperti Nahdlatul Ulama, ya, ada Nahdlatul Ulama, ada organisasi-organisasi keislaman yang lain. Itu kalau boleh saya mengatakan itu adalah sebuah budaya, Mas. Jadi budaya Nahdlatul Ulama. Nah, budaya Nahdlatul Ulama atau organisasi Nahdlatul Ulama, di dalam organisasi tersebut ada sebuah kegiatan. Dan kegiatan itulah yang disebut dengan budaya. Seperti adanya nyadran, adanya tahlilan, adanya sedekahan dan sebagainya. Itu adalah budaya yang sudah disortir menjadi lebih baik. Jadi yang namanya seperti nyadran, kalau biasanya nyadran itu kan dilaksanakan pada bulan Ruah, biasanya menjelang puasa, mengirim doa kepada para arwah. Itu ada sejak zaman Islam sebelum datang ke Indonesia. Sejak zaman Hindu-Buddha. Sejak Hindu-Buddha itu sadranan itu ada. Sadranan itu ada. Lah, yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, nenek moyang terdahulu, sadranan itu percaya bahwa ruh itu masih membutuhkan sesuatu sesuai dengan apa yang biasa dilakukan di dunia. Sampai bisa disebut dengan memberikan sesajen atau makanan kepada para arwah. Sebenarnya ini kalau dikemas itu sebuah kebaikan, Mas. Satu, ada nilai silaturahim, saudara yang satu dengan saudara yang lain tidak pernah bertemu, kita bisa bertemu bareng-bareng di sebuah tempat untuk mengirimkan doa kepada ahlul kubur. Ini adalah syarat. Sudah ada. Nah, dari budaya yang lama itu diperbaiki melalui dengan nilai-nilai Islam. Kegiatan-kegiatannya ada, tidak dihilangkan kegiatannya, tapi dimasuki dengan nilai-nilai Islam. Ini yang disebut dengan budaya rahmatan lil alamin, atau mungkin toto dohir enak marang sepadan padan. Itu budaya menurut versi saya, gitu, Mas. Itu kan berarti contoh, kita ambil contoh kecil yang nyadran tadi ya. Itu kan memang sudah ada sejak zaman dulu, tapi yang dilakukan berbeda. Dan yang sekarang kita laksanakan itu bentuknya ada dikasih tahlil, yasin gitu ya. Nah, termasuk yang tahlil gitu enggak ada, kan kita ada tradisi nyewu, kemudian nyatus, matang pulo, 3 hari, metong dino, itu memang juga sudah ada sejak dari dulu sebelum Islam datang. Ada, iya, sudah ada sejak dahulu. Jadi itu kehebatannya Allah, karena Allah itu mempunyai sifat Ar-Rahman, welas asih, maha pengasih. Semua itu dikasihi. Jangankan ke orang Islam, orang non-Islam pun itu dikasihi. Jangankan manusia, binatang itu pun juga dikasihi oleh Allah. Maka siapa-siapa saja yang selalu mendekatkan diri dengan Tuhan, atau mungkin sebutannya Tuhan atau dewa atau sang hyang atau yang lainnya, itu hanya sebuah sebutan menurut saya sendiri. Itu hanya sebutan. Jadi siapa saja yang mendekatkan diri dengan Allah, maka Allah juga akan memberikan sebuah pengertian kepada manusia. Namun pengertian itu tidak serta-merta langsung bisa diterima oleh banyak manusia atau banyak agama. Tidak. Contoh, arwah setelah meninggal itu bagaimana. Saya kira semua
ajaran agama mempelajarinya. Nah, maka dari itu sebelum adanya Islam di Nusantara ini, sadranan itu ada. Dari bulan Ruwah itu selalu melakukan kegiatan ngirim doa atau memberikan makanan kepada para arwah-arwah yang ada di kuburan. Atau mungkin seperti sedekahan. Sedekahan itu dipercaya bahwa hari ketiga arwah pulang, hari ketujuh arwah pulang, hari ke-100 arwah pulang. Itu dipercaya dari dulu. Namun kegiatan-kegiatan pada zaman dahulu itu menggunakan kegiatan-kegiatan yang belum berbau Islam. Nah, karena Wali Songo dalam dakwahnya tidak mau menyinggung perasaan orang yang pertama kali di tanah Jawa, ya. Jadi tidak mau menyinggung pribumi asli, maka kegiatan-kegiatan tersebut dihiasi dengan hiasan-hiasan yang berbau Islam. Berarti yang memodifikasi itu para Wali Songo atau dari Nahdlatul Ulama sebetulnya? Nahdlatul Ulama itu kan lahir tahun 1926, Mas. Tapi kalau Wali Songo itu kan bertahap. Wali Songo itu kan mulai dari abad ke-14 sampai abad ke-16 itu kan Wali Songo terus. Dakwahnya di Nusantara itu kan gencar-gencarnya. Nah, dari situ perjalanan Wali Songo berbagai macam metode dalam dakwah Islam, maka mampu untuk merubah budaya Jawa asli menjadi budaya Jawa yang dihiasi dengan ajaran-ajaran Islam. Nah, penerus dari Wali Songo ini yang luar biasa. Jadi Wali Songo sudah payah mengorbankan jiwa raga, taruhannya nyawa untuk berjuang agama di tanah Nusantara. Kalau bisa disebut itu yang benar-benar jihad fisabilillah itu ya orang pertama itu, Mas. Ternyata ajaran-ajaran Wali Songo banyak tidak diterima oleh orang-orang yang baru-baru ini. Yang bisa menerima seutuhnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama bagi saya yakin, seyakin-yakinnya adalah benar-benar Nahdlatul Ulama itu pewaris para nabi, pewaris para wali. Ya. Kalau memang dalam Nahdlatul Ulama itu kan kita memegang prinsip al-muhafadzatu 'alal qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi memang apa-apa yang baik pada masa dahulu ya kita teruskan gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang orang-orang yang milenial yang datang belakangan sekarang ini seringkali melihat gini, Mbah, apa-apa yang sudah kita kerjakan di Nahdlatul Ulama itu kadang-kadang dilihatnya sebagai kegiatan yang bid'ah, yang bahkan dikatakan syirik. Nah, itu cara menanggapi itu bagaimana? Ya, sebenarnya karena belum memahami apa itu budaya. Jadi yang namanya budaya mau dibuang sejauh mungkin, kita anti budaya tidak bisa. Karena budaya itu melekat sejak manusia itu lahir. Bagaimana cara kita untuk membuang budaya? Maka sebuah makalah yang tadi dibacakan itu, budaya lama yang baik kita ambil, budaya baru yang baik ya kita ambil, kan gitu. Jadi itu adalah sebuah cara supaya tidak menyinggung terhadap siapa yang diajak bicara. Kalau seandainya Rasulullah itu dihadirkan sekarang, terus kebenaran Rasulullah itu di Nusantara, nah kira-kira apa? Harus membuang budaya? Kan saya kira enggak lah. Saya kira enggak seperti itu. Wong Rasulullah juga manusia istimewa. Mengikuti budaya yang dari budaya-budaya yang ada di Saudi, yang ada di Arab waktu itu diteruskan oleh Rasulullah dan diperbaiki. Yang tidak baik diperbaiki. Maka Rasulullah mengatakan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadi berarti budaya-budaya jahiliyah kan kurang sempurna, ya kan, kurang sempurna, baru disempurnakan oleh Rasulullah. Budaya-budaya Jawa yang awal kurang sempurna, disempurnakan oleh pewaris Nabi, yaitu ulama pada masa itu adalah Wali Songo.
sampai turun-temurun menjadilah sebuah organisasi atau budaya Nahdlatul Ulama sebagai pewaris para nabi sekaligus pewaris para wali. Jadi kalau dikatakan bid'ah pun juga bukan bid'ah, karena kan kita ada dalil juga ya. Iya. Ada dalil juga yang kita jadikan sebagai dasar untuk melakukan budaya tersebut. Kalau bagi saya sendiri mungkin egois ini ya, jawaban ini egois. Maka saya katakan ini bagi saya. Kalau hal itu karena saya itu cinta budaya, mau dibilang bid'ah, mau dibilang apa ya biarin saja, kan gitu. Biarin saja. Masa saya harus mengikuti mereka sedangkan mereka tidak mau mengikuti saya? Kok enak kan gitu. Maka kebebasan manusia di alam jagat raya ini itu diberikan sebuah kebebasan untuk berpikir, diberi kebebasan untuk menggunakan hatinya. Apalagi manusia itu kan ada dua unsur utama, ada akal dan nafsu. Lah kita untuk menjalankan sebuah kebudayaan itu berdasarkan apa kan gitu. Kalau berdasarkan akal, budi pekerti yang baik dan tidak menodai sebuah keagamaan, saya kira ya enjoy saja. Coba aja gini Mas, seandainya kita tidak berbudaya, seandainya kita tidak berbudaya, lalu melalui perubahan zaman yang sangat modern ini dan ada budaya dari barat yang sekiranya tidak sesuai dengan budi pekerti, bagaimana cara kita menolak? Tentu karena itu lewatnya jejaring sosial, lewatnya media, maka anak-anak kita pun akan berbudaya dengan budaya orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, jika kita tidak berpegang, tidak memegang atau bahasa ngetrennya itu nguri-uri budaya ya, walaupun toh orang yang nguri-uri budaya tidak tahu apa itu budaya. Kadang kan banyak sih, nguri-uri budaya, tapi tidak tahu apa itu budaya, kan gitu. Katakanlah kita tidak mau nguri-uri budaya, lalu budaya kita diambil oleh orang lain. Setelah budaya diambil orang lain, ketika kita ingin mengenang budaya, kita harus masuk kepada wilayah orang lain yang harus menggunakan karcis atau mungkin menggunakan antrian yang sangat panjang, kan kasihan. Nah bahkan kan ada beberapa budaya kita juga yang sekarang itu banyak diklaim oleh negara lain. Seperti wayang kan dulu juga pernah wayang, kemudian apalagi yang dari Jawa Timur itu kan akhirnya karena kita tidak nguri-uri budaya kita sendiri, akhirnya diklaim oleh negara lain, giliran diklaim oleh bangsa lain, kita giliran teriak, tapi kita sendiri tidak mau nguri-uri budaya tersebut. Iya, ya begitulah kira-kira seperti itu ya. Jadi yang namanya budaya menurut versi saya yang perlu diingat-ingat, jadi jangan salah tafsir, budaya itu adalah uwoh pamesuhing budi. Budaya itu uwohnya, buahnya itu budaya. Buahnya itu adalah budaya. Yang kita lakukan itu adalah buah. Dari mana buah itu berasal? Dari pamesuh. Dari pesusen. Setelah disortir, apa yang disortir? Yang disortir adalah budi atau daya pikir. Setelah manusia itu berpikir ngalor ngidul, ABCD difikir semua, lalu disortir mana yang baik, itulah yang menjadi buah dan menjadi sebuah kebudayaan. Itu menurut versi saya seperti itu. Dengan membawa ciri toto dohirnya ketaken marang pangeran, toto batinnya ketaken marang pangeran, toto dohir bisa ditombo marang sepadan-padan. Ini budaya menurut saya sendiri. Jadi dampak negatifnya apa Mbak? Karena di kalangan kita itu kan sudah banyak kalangan muda-muda khususnya yang sudah banyak meninggalkan budaya kita, dan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari ketika seseorang itu sudah kehilangan budayanya itu apa Mbak? Sebenarnya kalau dampak negatifnya itu tidak bisa dikatakan secara gimana ya. Seseorang itu sebenarnya selalu melekat dengan budaya. Sebenarnya seperti itu. Seandainya mau meninggalkan budaya lama, maka mereka akan menerima budaya baru. Itu sudah pasti. Jadi budaya itu memang selalu melekat. Contoh budaya lama seperti adanya wayang, anak muda sudah tidak suka wayang. Terus adanya mungkin apalagi ya,
yang budaya-budaya itu. Reok Ponorogo. Nah, Reok Ponorogo sekarang pemuda sudah seakan-akan tidak mau terhadap reok. Termasuk barangkali tentang permainan tradisional. Nah, permainan tradisional sudah dihilangkan. Maka mereka itu bukan berarti ketika meninggalkan terus tidak berbudaya, enggak. Mereka tetap berbudaya tapi menggunakan budaya yang baru. Nah, ini yang sangat dikhawatirkan, tantangan bagi orang tua, tantangan bagi para pemuda ini adalah di situ. Harus bisa benar-benar menyortir mana budaya yang baik yang harus dipakai. Karena kalau tidak waspada di situ, maka generasi selanjutnya mereka akan berbudaya dengan budaya-budaya yang tidak sesuai. Ini yang saya khawatirkan seperti itu, Mas. Betul. Dan termasuk dari keprihatinan saya sendiri gitu ya. Permainan tradisional itu kan sekarang sudah banyak ditinggalkan. Dulu barangkali ketika kita kecil masih banyak bermain engklek, bermain sudah manda, terus lompat tali gitu ya. Tapi sekarang kita sudah jarang menjumpai anak-anak yang seperti itu. Nah, sekarang cara melestarikan budaya terutama di kalangan milenial, Mbak, gimana caranya, Mbak? Ya, satu, kalau menurut pribadi saya, mungkin pendengar bisa memberikan masukan-masukan melalui komentar ya. Ini nanti akan ditayang YouTube nanti, Mbak. Di YouTube hari Senin, insya Allah. Kalau misalnya mau di YouTube nanti ada kolom komentar, bisa memberikan masukan-masukan ya. Ini kalau menurut saya seperti ini, Mas, untuk menanggapi bagaimana caranya nguri-uri budaya lama biar tetap eksis di zaman sekarang. Ini saya kira sebuah tantangan yang sangat besar. Bisa dikatakan anak-anak sekarang itu penasaran dengan permainan yang dulu. Contoh misalnya kalau kebetulan pemirsa ada yang dari golongan guru, silakan diceritakan kepada muridnya bahwa permainan-permainan dulu seperti itu. Anak-anak itu akan melongo, penuh dengan penasaran. Nah, ini berarti bukan tugas anak untuk kembali ke zaman dahulu, tapi tugas orang tua untuk memperkenalkan kepada anak-anak. Gitu, saya kira seperti itu, Mas. Jadi supaya budaya lama itu bisa dikenal anak, itu bukan budaya kuno. Saya kira bukan budaya kuno, itu budaya antik. Jadi kalau permainan dulu diterapkan sekarang, ini sangat antik sekali. Bahkan ada sebuah sanggar atau pelatihan-pelatihan atau mungkin ada sebuah organisasi tertentu yang selalu mengajak anak-anak untuk mengingat-ingat atau melakukan sebuah permainan lama. Ini sangat besar. Ini di daerah Jawa Timuran itu ada. Nah, mungkin kalau di sini saya kira belum ada. Itu kira-kira. Di kalangan akademik pun sebetulnya ada beberapa mata kuliah, terutama yang keguruan, itu sebetulnya juga sudah ada beberapa mata kuliah tentang permainan-permainan tradisional itu supaya bisa dihidupkan kembali. Jadi memang guru itu juga punya tanggung jawab juga, selain memberikan pengajaran terkait dengan materi pelajaran gitu ya, tapi juga termasuk harus menjadi tanggung jawab guru juga untuk murid-murid dari budaya itu. Nah, terakhir barangkali, Mbak, tentang kebudayaan kita yang tadi kembali ke tema yang awal terkait dengan kebudayaan di Jawa ini, supaya kita ini yang muda-muda itu tidak kehilangan budaya jati diri kita. Karena yang masuk sekarang itu kan banyak, Mbak, dari Korea dengan K-popnya, dari berbagai macam negara sudah masuk, supaya kita bisa terus mempertahankan kebudayaan kita itu seperti apa caranya, Mbak? Nah, kalau menurut saya juga ya, mungkin karena banyak orang mempunyai cara berpikir masing-masing. Seperti tadi, berilah komentar ya, berilah komentar di bawahnya untuk memberikan sumbangsih dalam sebuah pemikiran bagaimana cara menghidupkan budaya lama di wilayah kita, terutama di Jawa. Jadi kalau menurut saya, untuk menanggulangi budaya barat atau budaya asing datang, setiap ada kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan yang bersifat hari besar Islam atau di pengajian-pengajian, saya cuma berharap menghadirkan narasumber dari ahli budaya.
Jadi sekarang kan banyak ya, banyak seorang ustadz atau seorang kiai atau seorang dalang ya, yang sekarang itu ahli dalam bidang ceramah. Nah itulah bisa dimanfaatkan. Ya diseling-seling. Ada kalanya ambil dari wilayah pesantren untuk menguatkan akidah kita, menguatkan syariat kita. Tapi ada kalanya dari mungkin ahli budaya, kan di Wonotunggal juga banyak. Ini ada dalang, ada siapa. Itu suruh untuk memberikan masukan-masukan tentang kebudayaan yang bernilai Islam. Itu termasuk panjenengan. Kalau saya bukan ahli budaya, Mas. Saya bukan ahli budaya. Saya enggak seperti itu ya. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu. Jadi banyak dalang yang pindah profesi ya. Dalang yang pindah profesi seperti dulu itu ada siapa ya yang dari Jeporo, Bupati Tegal, Bupati Tegal, terus yang Ki Entus, terus dari Jeporo itu ada itu yang Jeporo itu kan yang janggutnya putih itu kan dalang, Mbah Mastur. Mbah Mastur itu dari Kebumen nih, dari Kebumen itu kan dalang tapi berdakwah menggunakan metode-metode lama. Itu harapannya supaya generasi itu benar-benar paham, oh budaya itu seperti ini, budaya itu seperti. Coba kalau budaya lama itu dicampur atau dikombinasi dengan budaya baru, mungkin katakanlah apa namanya egrang ya, egrangan itu kok digunakan menggunakan sebuah elektronik, saya kira asyik itu. Artinya budaya lama dikombinasi dengan budaya elektronik, saya kira luar biasa. Masuk ke game di Android. Ya enggak, jangan masuk Android. Kalau Android nanti efeknya kan game ya. Artinya game atau permainan yang digunakan itu mungkin katakanlah ini guyon Mas ya, ini guyon. Ya nanti pemirsa biar senyum-senyum juga. Misalnya egrang nanti di dalamnya itu dikasih sebuah mesin, ketika lelah ya egrangnya bisa berjalan sendiri. Egrangnya dikasih mesin. Iya gitu kan. Sekarang itu kan berarti ada sepeda itu sepeda ontel ya, sepeda ontel itu kan ada yang dimodif, dalamnya itu berarti ada apa itu yang ketika naik itu bisa ngelos dengan sendirinya. Itu memang dikasih kayak sepeda listrik deh. Nah gitu. Nah itu kalau seandainya egrang dikasih itu sangat luar biasa ya Mas. Kakinya jalan sendiri gitu ya. Nah itu ya. Oke, barangkali itu terima kasih Mbak Makmur sudah hadir di podcast kita hari ini. Tentu sangat bermanfaat sekali terkait dengan budaya, sehingga kita ini yang muda-muda khususnya tidak kehilangan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia yang memiliki budaya yang sangat besar. Terima kasih Mbak Makmur sekali lagi sudah hadir di podcast kita. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.